Shalom, Jemaat GKJ Wonocatur yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Kiranya Natal tahun 2020 di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini tetap memberikan kedamaian, sukacita bagi kita semua. Kita mengucap syukur saat ini kita masih tetap bisa melaksanakan ibadah Natal. Tetap menjaga protokoler kesehatan, jaga imun, jaga aman, dan jaga iman. Sebelum kita memulai ibadah, Majelis GKJ Wonocatur akan membacakan Warta Jemaat 25 Desember 2020 yang demikian. Yang pertama, ibadah malam tahun baru akan dilaksanakan Jumat 31 Desember 2020 jam 22 live streaming. Yang kedua, rapat majelis akan dilaksanakan Rabu 6 Januari 2021 mulai 18.30. Mohon warga yang berkepentingan dapat menghubungi majelis wilayah disesuaikan dengan surat. Demikian warta jemaat. Kita akan mulai ibadah saat ini. Jemaat kami mohon untuk berdiri dan mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 123 bait yang pertama. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus, marilah ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat dimohon duduk. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia sebagai Sang Raja Damai. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 109 bait pertama dan kedua. Lebih
sambut jemaat berdiri. Terimalah berita Natal. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita memasyurkan nama Tuhan dalam syair pujian Muliakanlah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama masuk dalam keheningan untuk menyambut firman Tuhan yang diuraikan dalam berita Natal hari ini. Kita bersatu dalam doa. Sukacita yang boleh kami rasakan pada hari ini oleh karena berkat-Mu Tuhan, sebab kami boleh menyambut hari yang kudus, hari yang mulia, hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mendasari kehidupan kami melalui firman yang boleh kami dengar nanti. Tolong Tuhan dalam setiap kelemahan hidup kami, Kau nyatakan kemampuan kekuatan, supaya kami yang beribadah dimampukan untuk mencerna dari setiap uraian sabda, sehingga kami beroleh sukacita oleh karena berkat pengasihan-Mu. Kami berserah seutuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan firman pada hari penuh berkat dan sukacita di hari Natal ini, kita hendak memperhatikan dalam warta menurut kesaksian Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 14.
Yang demikian firman-Nya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Saudara-saudara, jemaat, baik Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah peristiwa bersejarah memperingati kelahiran Yesus Kristus dalam peristiwa Natal. Maka ada satu tema yang hendak kita jadikan pijakan uraian sabda ini, yaitu firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Agak sulit untuk mengartikan firman kok jadi manusia. Logos menjadi sarx. Tetapi dengan mempelajari uraian dalam kesaksian firman menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14, kita akan memahami sebuah pendekatan secara teologis. Apa sih yang dimaksud itu? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali perenungan dalam pesan Natal hari ini, tentu dalam pikiran kita tidak bisa melepaskan begitu saja tentang peristiwa di tahun 2020 yang kita jalani. Juga merupakan tahun yang bersejarah. Bahkan bukan hanya untuk negeri kita Indonesia, masyarakat Indonesia, tetapi juga ke seluruh penjuru dunia, negara-negara lain, bangsa lain. Yaitu sejarah tentang virus corona yang telah menguasai dunia, mengacaukan kehidupan manusia, tatanan-tatanan kehidupan,
baik dalam segi ekonomi, usaha, transportasi, pendidikan, bahkan kesehatan. Dan lebih dari itu, banyak Bapak Ibu Saudara-saudara mencarinya. Dampak dari virus corona itu. Dan di Indonesia khususnya, dan setara beberapa negara yang lain, ketika waktu itu diumumkan telah ada penyebaran virus corona, bagaimana perasaan kita? Awal Maret itu, semuanya panik. Ada kepanikan, terjadi kepanikan dalam kehidupan manusia. Tidak sedikit orang menyerbu pertokoan untuk mencari, membeli bahan-bahan pokok. Bahkan sampai ada yang warung, tempat pusat perbelanjaan itu habis ludes. Tidak ada yang tersisa. Terutama adalah ketika dimasyaratkan bahwa keluarga setiap orang harus punya hand sanitizer, cairan pencuci tangan, masker, dan itu diborong semua, walaupun dengan harga yang ya tentu tidak murah, harga yang tinggi. Saudara-saudara, maka sejak pertengahan Maret 2020, pemerintah telah mengeluarkan pengumuman agar masyarakat diam di rumah. Ada di rumah masing-masing. Bekerja di rumah, dari rumah. Belajar, mengajar dari rumah. Bahkan kaum agamawi dihimbau untuk beribadah di rumah di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Maka di awal peristiwa waktu itu, orang mulai sadar betapa bahaya itu mengancam. Risiko itu sungguh berat. Semuanya menantikan, bahkan sampai detik ini, kapan sih kabar baik tentang berakhirnya masa pandemi COVID-19 itu? Semuanya menunggu kabar baik. Tapi siapa yang bisa menjawab? Pemerintah nggak bisa. Kita, para ahli nggak bisa. Kapan berakhir itu? Nah, ini dalam konteks yang kita hadapi di masa ini. Tetapi ketika kita bicara tentang firman Tuhan, janji Tuhan itu ada kepastian. Bukan seperti pandemi yang kapan berakhir tidak tahu. Tapi Tuhan memberikan jawaban kepastian itu tentang apa yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab perjanjian lama. Maka kabar baik itu mendatangkan sukacita. Kabar baik membanggakan, membuat orang yang tadinya itu stres menjadi girang riang. Karena kabar baik. Itu baru kabar baik. Belum lagi orang merasakan kabar baik itu. Di tengah pengharapan yang dinantikan. Dan berita hari ini jelas. Dalam sejarah kehidupan manusia. Manusia itu kadangkala dalam filsafat itu menemukan sebuah teori untuk mencari Tuhan dengan logikanya. Dengan otak, dengan akalnya. Nah, filsafat mengedepankan tentang teori logika, akal, otak. Tetapi belajar dari ilmu alam yang mereka selidiki, yang mereka teliti, bagaimana berfilsafat untuk menemukan Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang Pemberi hidup. Ternyata pandangan mereka adalah sangat jauh dengan apa yang kita temukan dalam ajaran kita menurut Alkitab. Bukan manusia yang mencari, menggali dengan otak pikirannya, logikanya. Tetapi Allah sendiri yang datang. Allah yang tadinya dipahami transenden jauh dari manusia. Sekarang Allah telah berinkarnasi dalam wujud manusia, yaitu diam di antara kita. Inilah berita Natal. Inilah yang saya sebut sebagai sukacita Natal.
Allah tidak hanya menyapa, tetapi Allah sungguh hadir. Allah datang untuk melawat umatnya, hadir bersama dengan umatnya. Maka tema adalah firman itu menjadi manusia. Saudara-saudara, berita Natal adalah kesempatan di mana kita boleh merasakan sukacita abadi. Tentang keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita bersama menyambut karya Allah, pekerjaan Allah, keselamatan yang diberikan kepada kita, kepada dunia ini, dengan sebuah perasaan, suasana yang dipenuhi dengan sukacita yang melimpah dalam hati kita, dalam hidup kita. Tapi ingat, kita harus menyadari, sebagai orang yang telah dikasihi Tuhan, diselamatkan, bukan berarti hidup kita itu dalam zona aman-aman saja. Bukan berarti kita itu tanpa masalah. Kehidupan memang tidak selamanya berjalan dengan aman dan nyaman. Kita akan menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan penderitaan hidup di dunia ini. Bukan hanya karena penderitaan sebagai pengikut Kristus yang terus bergulir terjadi dalam kehidupan umat orang percaya. Tetapi termasuk dalam konteks di mana situasi pandemi COVID-19 ini belum ada kepastian kapan berakhir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari Natal hari ini, hari kelahiran bayi Yesus Kristus. Kalau kita memperingati kelahiran, biasanya melihat sosok bayi mungil yang manis menarik. Tetapi pandangan kita jangan hanya melihat itu, sosok bayi Yesus Kristus. Tapi secara teologis pandanglah dia adalah bayi yang hidup, yang bertumbuh, yang berkarya. Yang pada saatnya berpuncak pada pengorbanan hakikat Allah yang menolong melalui manusia Yesus. Diri Yesus itu. Maka Yohanes telah memberitakan adanya kabar baik. Bukan hanya untuk komunitas orang-orang Israel pada zamannya. Tetapi juga untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Untuk umat di dunia ini. Oleh karena itu, hari Natal bukan hanya hari yang merayakan di mana kelahiran atau ulang tahun Yesus. Di mana digenapi oleh Tuhan, Allah menjadi manusia, firman menjadi manusia. Tetapi, hari Natal, hari penuh sukacita, penuh berkat, karya penyelamatan Allah yang hadir secara real, itu mendorong kita untuk mampu, untuk mau hidup di dalam berkat dan firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Hari Natal yang kita sambut dengan gegap gempita, ada yang di rumah masing-masing, mungkin ada ibadah yang sudah offline. Semuanya itu tidak akan berarti kalau kita tidak menyambut Dia dengan penuh rasa syukur menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Seolah-olah hanya sebuah gemerlapnya dunia, rangkaian acara ritual, tanpa melihat bayi Yesus yang tumbuh, yang berkorban, yang menyelamatkan itu. Oleh karena itu, mari wujudkanlah berita Natal, berita damai di bumi, kabar sukacita, kabar baik, karena firman itu telah menjadi manusia. Selamat untuk Jemaat GKJ Wonocatur khususnya, selamat menjadi pewarta kabar baik, karena firman itu telah menjadi manusia. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Oh
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh jemaat di seluruh muka bumi ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita menaikkan doa syukur, doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Berita Natal, berita sukacita hari ini telah dikumandangkan. Kami bersyukur atas firman-Mu ini Bapa. Kami dipanggil untuk terus mengumandangkan berita sukacita itu dalam konteks kehidupan kami dikala kami sedang menghadapi penderitaan yang cukup berkepanjangan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi firman Allah yang telah mewujud di dalam diri manusia, Putra Tunggal Bapa yaitu Yesus Kristus, memberikan kekuatan baru kepada kami, agar kami memiliki pengharapan di dalam Engkau, untuk menyerahkan seutuhnya setiap pergumulan yang kami hadapi ini, dengan segala upaya yang kami lakukan di tengah ketaatan protokol kesehatan. Maka ketika berita Natal dikumandangkan, tumbuhkanlah perasaan jiwa hati kami untuk bersukacita bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan kerjakan dalam Yesus Kristus dalam kehidupan umat-Mu ini. Terlebih menyentuh dalam hati sanubari setiap pribadi yang sedang dirundung oleh berbagai macam kesusahan, itu dalam bentuk penyakit yang diderita oleh banyak orang. Juga penderitaan situasi ekonomi dan juga di tengah situasi adanya kesenjangan kehidupan sosial, tidak adilan dan sebagainya. Oh Bapa, mohonkan berkat kekuatan kemampuan agar kami turut berbagi di tengah penderitaan umat itu. Pakai gereja Tuhan dan orang-orang percaya umat-Mu untuk peduli, untuk mewujudkan cinta kasih yang real dalam kehadirannya di tengah masyarakat dunia ini. Kami mendoakan keutuhan keluarga, manakala ada keluarga yang sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua yang di dalam pandangan Tuhan, orang tua yang memiliki cinta kasih yang utuh, tanggung jawab dalam mendidik anak-anak. Tuhan berkati. Namun ketika ada di antara mereka yang tidak peduli karena merasa putus asa terhadap perilaku anak-anak, tolong Tuhan, agar kami tetap menjadi pribadi orang tua yang memiliki kasih yang tulus. Bagaimanapun kenakalan anak-anak kami adalah merupakan sarana di mana kami ingin mengerti sejauh mana luapan cinta kasih dengan kesabaran itu kami lakukan untuk anak-anak kami. Ya Tuhan, kami percayakan di tengah situasi yang kami hadapi ini, orang tua berikanlah kekuatan lahir dan batin untuk dapat terus anak-anak mendoakan orang-orang tua yang sudah usianya banyak, usun, dan mereka sudah mulai letih. Tuhan tolong agar diberi kekuatan di tengah usia yang sudah banyak dan usut itu, supaya benar-benar mereka menjadi berkat bagi kehidupan keluarga.
Kami doakan untuk masyarakat dunia ini, negeri ini, untuk keutuhan kedamaian, kerukunan. Yalah boleh kami rasakan atas pertolongan Tuhan, limpahan berkat Tuhan, para pemimpin negeri, bangsa ini. Bahkan ketika kami gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan seantero dunia ini menyambut Natal, semuanya dapat terlindungi, berjalan baik, lancar, tidak ada hambatan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, di mana Tuhan memampukan kami untuk mengaturkan persembahan yang tidak seberapa, yang sudah kami kumpulkan bersama di hari Natal ini. Pakai Tuhan, agar persembahan ini layak kami aturkan bagi Raja Gereja, bagi Raja dunia ini, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri doa kami ini dalam doa yang diajarkan Yesus yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Jemaat, saya mohon untuk berdiri. Ada pengutusan yang dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Natal tahun 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semangat kita jalan-jalan.